Aku selalu mau bilang dimanipulasi gitu, padahal dimutasi. Padahal dimutilasi. Hai guys, terima kasih sudah mampir di channel aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan ngajak kalian untuk membahas mengenai video yang viral di Facebook. Jadi video yang viral ini itu mengenai video di mana seseorang dimutilasi secara hidup-hidup. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita ini, tonton terus video ini sampai dengan selesai. Jadi guys, aku mau cerita sedikit dulu ke kalian mengenai video tersebut. Jadi aku belum nonton sama sekali video di mana seseorang dimutilasi secara hidup-hidup. Karena jujur aku tipikal orang yang paling takut nonton yang seperti itu. Kalau dibilang lemah jantung juga enggak, tapi ya apa ya, aku orangnya mudah kepikiran dengan nonton video-video yang kayak gitu. Apalagi itu videonya itu nyata gitu, bukan kayak maksudnya yang di film-film aja udah ngeri, apalagi yang nyatanya kayak gini gitu, di video secara jelas lagi kelihatan. Dan aku saranin buat kalian juga yang takut untuk nonton video itu, mendingan gak usah, karena takutnya kalian itu bisa kepikiran. Karena dari beberapa orang yang nonton yang seperti itu, biasa habis menonton video-video aneh itu dia langsung kayak pusing-pusing gitu. Aku sih taunya dari orang gitu, habis nonton itu katanya dia pusing. Oke guys, pastinya kalian penasaran mengenai video itu. Kenapa seseorang itu bisa dimutilasi secara hidup-hidup dan apa motif dari pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi guys, untuk video seseorang yang dimutilasi ini, ternyata video ini itu sudah lama dan aku tuh bingung. Ada yang bilang kalau video ini tuh diupload pada tahun 2016, ada juga yang bilang tahun 2018. Nah, jadi aku simpulin yang penting video ini itu berarti udah lama gitu ya, dan kayaknya baru viral sekarang gitu. Tapi buat kalian yang tahu lebih jelasnya mengenai video ini tuh diupload kapan, tolong komen di bawah, karena aku juga pengen tahu yang sebenarnya itu tahun berapa gitu, karena aku juga nggak mau masukin tahunnya, takutnya salah. Jadi buat kalian yang tahu bisa komen di bawah. Jadi guys, aku mau tunjukin foto ini ke kalian. Nah, foto yang ini. Dari foto ini kita bisa lihat dari wajahnya tuh seperti kelihatan kalau dia tuh seorang pria ya. Tapi yang sebenarnya dia itu adalah seorang wanita. Jadi kalau kita lihat dari potongan rambutnya, kita bisa simpulkan bahwa dia adalah wanita tomboy ya. Ya biasa yang kayak agak laki-laki gitu. Nah terus itu dalam kasus ini itu sebenarnya ada 3 korban wanita yang menjadi korban pembunuhan dan mutilasi. Nah, untuk 2 korban wanita lainnya itu sudah dibunuh terlebih dahulu dengan cara ditembak mati. Dan 1 orang ini dibunuh dengan sadis, dengan cara dimutilasi secara hidup-hidup. Dan aku bakalan kasih tahu ke kalian nama-nama dari ketiga korban yang menjadi korban pembunuhan dan mutilasi ini. Dan aku sebelumnya minta maaf kalau misalnya dalam penyebutan nama aku ada yang salah, karena aku kurang begitu tahu mengenai namanya, karena biasa kalau tulisannya yang seperti ini dibaca lain kalau di negara lain gitu. Jadi nama-nama korbannya itu, yang pertama Darcele Anselmo de Alencar, berusia 31 tahun. Yang kedua Ingrid Teixeira Ferreira, berusia 22 tahun. Dan terakhir atau yang ketiga Nara Aline Mota de Lima, berusia 23 tahun. Nah, jadi untuk yang dimutilasi ini itu bernama Nara Aline Mota de Lima yang berusia 23 tahun. Dan 2 korban lainnya yaitu Darcele dan Ingrid itu dibunuh terlebih dahulu dengan cara ditembak mati. Oke guys, jadi kejadian pembunuhan dan mutilasi ini terjadi di Vila Velha di Fortaleza, yaitu sebuah negara yang terletak di Brazil Timur. Dan para korban ini berasal dari Maracanã. Dan kemudian ketiga korban ini pindah ke Barra do Serra yang terletak di Vila Velha di Fortaleza. Nah, motif dari pembunuhan ini terjadi karena adanya persaingan dalam kasus penjualan narkoba. Jadi, ketiga korban wanita yang menjadi korban pembunuhan dan mutilasi ini, mereka semua itu adalah seorang pengedar narkoba. Entah apa yang membuat mereka pindah ke Barra do Serra. Nah, sedangkan di Barra do Serra sendiri ini juga ada pengedar narkobanya sendiri. Jadi, si pengedar narkoba yang ada di Barra do Serra ini merasa tersaingi dengan mereka gitu. Akhirnya dari persaingan inilah timbul motif pembunuhan. Dan dalang atau ketua dari motif pembunuhan ini bernama Gelson Lopez Pires. Nah, jadi dia adalah
ketua dari pengedar narkoba yang ada di Bara Dosera. Setelah mereka menembak mati Darsele dan Ingrid serta memutilasi Nara, mereka kemudian menguburkan jasad korban. Nah, untuk korban yang dimutilasi ini, yang bernama Nara Alin Mota Delima ini, jadi badannya itu dikubur, tapi dikuburnya itu secara terpisah. Dan pihak kepolisian yang pertama kali mereka temukan adalah bagian kepala. Tapi yang jelas, para pelaku pembunuhan dan mutilasi ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yang ada di Brazil. Nah, aku kan gak nonton videonya, tapi aku dengar dari orang yang sudah pernah nonton videonya. Jadi bagian pertama yang dimutilasi itu adalah jarinya, kemudian tangan, kemudian kepala kalau nggak salah, dan pokoknya ya bagian tubuhnya gitulah, yang aku tahu cuma itu. Dan dari yang aku dengar juga, katanya si Nara yang jadi korban mutilasi ini, ketika dimutilasi dia tidak terlalu kayak merasakan sakit karena dia di bawah pengaruh narkoba. Jadi ya, rasa sakit ketika dimutilasi itu tidak begitu terasa, tapi masih ada gitu yang terasa sakitnya. Tapi ya karena di bawah pengaruh narkoba, jadi ya gitulah. Oke guys, jadi itu dia ceritanya, dan terima kasih buat kalian yang udah setia untuk menjadi pendengar. Aku selalu mau bilang dimanipulasi gitu, padahal dimutasi. Padahal dimutilasi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye. Cari aku bantet.